Halo, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang taruhannya benar-benar tinggi. Kita bicara soal keamanan global dan rute perdagangan dunia, langsung dari salah satu perairan paling krusial di bumi, Selat Hormuz. Gini, taruhannya super tinggi, pemainnya banyak banget, dan situasi di lapangan tuh bisa berubah hampir setiap jam. Jadi, mari kita selami bareng-bareng sumber terbaru untuk memahami siapa aja yang lagi bermanuver, apa sebenarnya motif mereka, dan gimana efek domino militer ini buat kita semua. Oke, biar gampang, kita petakan dulu pembahasannya hari ini. Kita mulai dari titik nyala di Teluk, lalu bahas garis merah Iran, lanjut ke Project Freedom, bentrokan maritim, perisai Eropa, dan terakhir kita tutup dengan pertanyaan besarnya, damai atau eskalasi? Kita langsung masuk ke bagian pertama, titik nyala di Teluk, sebuah ancaman keamanan yang dampaknya bisa mendunia. Jadi begini, Selat Hormuz itu bukan sekedar perairan biasa ya. Area ini ibarat titik sempit atau choke point global yang super fluktuatif. Dari laporan yang kita baca, jalur air sempit ini benar-benar jadi titik tabrakan berbagai kekuatan global yang saling sikut. Bayangkan saja, arteri perdagangan vital ini wajib banget tetap terbuka, tapi dengan penumpukan militer dan patroli yang saling bersilangan di sana-sini, rasanya seperti bom waktu. Sumber kita dengan jelas menunjukkan kalau satu saja salah perhitungan taktis di perairan ini, itu sudah cukup untuk memicu konflik yang jauh lebih masif. Lanjut ke bagian kedua, garis merah Iran. Di sini kita bakal lihat postur militer mereka. Nah, Anda mungkin penasaran, apa sih pemicu gelombang peringatan akhir-akhir ini? Awalnya itu berakar dari media sosial AS. Coba lihat unggahan Donald Trump di platform Truth Social ini. Dia ngasih semacam petunjuk samar soal langkah militer dengan sebutan Project Freedom Plus. Dan menurut sumber kita, pesan-pesan samar kayak gini nih yang langsung memicu ketakutan luas. Bahwa konfrontasi angkatan laut secara langsung antara Amerika Serikat dan Iran itu sepertinya udah nggak bisa dihindari lagi. Dan ini dia yang bikin eskalasinya melonjak drastis secara instan. Kontras banget sama cuitan di medsos tadi, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merespons dengan peringatan fisik yang nyata. Brigjen Syed Majid Musawi secara terang-terangan bilang kalau pasukan mereka cuma tinggal nunggu perintah akhir untuk menembak. Dia menekankan banget kalau senjata-senjata mereka itu sudah ditargetkan dari awal dan siap meluncur ke pangkalan militer AS serta kapal perang sekutu di wilayah itu. Serem juga ya? Kalau kita urai sikap resmi mereka berdasarkan laporan yang ada, garis merah yang ditarik Iran ini amat sangat spesifik. IRGC bilang, setiap serangan terhadap kapal mereka bakal langsung memicu pembalasan berat. Gak main-main, mereka mengklaim kalau rudal dan drone berekstensif tinggi mereka udah mengunci target-target AS. Lebih dari itu, Iran juga menegaskan kalau satu-satunya koridor laut yang aman untuk lewat Selat Hormuz itu ya cuma yang dapat izin dari Teheran. Mereka bahkan bilang udah ngelakuin operasi balasan pakai rudal balistik anti kapal di dekat pelabuhan Jask yang diklaim sukses bikin kapal perang AS mundur dari area tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, Project Freedom. Mari kita coba dekode sinyal-sinyal yang lumayan membingungkan dari Washington ini. Nah, disinilah realitasnya jadi menarik banget. Kalau kita lihat klaim awal Trump pada 4 Mei, dia bilang ini tuh operasi pengawalan angkatan laut langsung buat tujuan kemanusiaan. Jadi bayangannya, kapal perang AS bakal secara fisik ngawal kapal dagang netral ngelewatin zona perang. Tapi kalau kita cek klarifikasi resmi dari pejabat AS dan Gedung Putih, wujud aslinya jauh lebih terbatas. Ternyata, proyek ini sebenarnya cuma semacam sel koordinasi maritim yang tugasnya nyari rute aman terus membagikannya ke kapal-kapal komersial. Sinyalnya beda jauh banget kan dari ekspektasi awal? Terus, kalau kita lihat lini masanya, ini lumayan bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan aja, cuma 36 jam setelah diumumin dengan heboh pada 4 Mei, operasi Project Freedom ini malah langsung dihentikan. Alasan yang beredar sih karena ada kemajuan di meja negosiasi dan pastinya adanya tekanan dari sekutu-sekutu di kawasan tersebut. Singkat banget umurnya. Berlanjut ke bagian keempat, bentrokan maritim. Di saat orang sibuk bicara perdamaian, kita lihat realitas aslinya di lapangan. Fakta di perairan sayangnya jauh lebih kacau. Berdasarkan rilis resmi Sintikom pada tanggal 6 Mei, bentrokan militer sungguhan benar-benar pecah di Teluk Oman. Kronologinya begini, awalnya ada laporan sebuah kapal yang berusaha masuk ke pelabuhan Iran, yang mana ini jelas melanggar blokade maritim. Merespons hal itu, sebuah jet tempur AS gak tinggal diam dan langsung nembakin beberapa peluru. Hasil akhirnya, sebuah tanker berbendera Iran yang lagi kosong muatan berhasil dilumpuhkan. Ini jadi bukti nyata kalau di balik semua obrolan damai di atas kertas, tembakan peluru tajam masih terjadi di perairan. Sekarang kita bergeser ke bagian kelima, perisai Eropa. Di sini kita melihat gimana mobilisasi dunia mulai turun tangan.
Sadar kalau urat nadi perdagangan global ini nggak bisa dibiarin tanpa pengawalan, negara-negara Eropa mulai ambil langkah konkret. Inggris misalnya, mereka secara efektif menyiagakan kapal perusak andalan mereka, HMS Dragon, ke Timur Tengah biar siaga dan siap gabung ke operasi multinasional kapan aja. Di waktu yang sama, Perancis juga nggak mau ketinggalan dengan menggeser kelompok tempur kapal induknya ke arah selatan Laut Merah. Langkah besar dari London dan Paris ini tujuannya cuma satu, buat balikin lagi rasa aman di dunia pelayaran global dan meyakinkan pihak asuransi serta para pengirim barang. Dan kalau Anda pikir ini cuma inisiatif segelintir negara aja, angka ini mungkin bakal mengubah perspektif Anda. 44. Yap, ada 44 negara yang dilaporkan ikut serta dalam pembicaraan di London bulan lalu. Mereka semua ngumpul buat mengeksplorasi pembentukan pasukan perlindungan Hormuz di masa depan. Angka ini benar-benar ngasih gambaran ke kita betapa masifnya skala respons global menanggapi krisis ini. Dari obrolan panjang itu, sekitar 40 negara setuju buat ikut berkontribusi secara prinsip. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya misi koalisi raksasa ini kalau ketegangan mulai meredah? Fokus mereka itu spesifik banget, bersihin jalur laut dari ranjau, ngelakuin pengawasan dari udara, dan nawarin pengawalan langsung buat kapal-kapal komersial. Tujuannya murni defensif ya, mereka ada di sana buat mastiin lalu lintas kapal tanker gede bisa jalan lagi dengan aman, bukan buat ikut-ikutan nyerang atau nambah eskalasi. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Damai atau eskalasi? Mari kita lihat betapa gentingnya status quo saat ini. Disinilah letak paradoks terbesarnya. Di satu sisi, jalur diplomasi lagi benar-benar diusahain, dan nasib pembicaraan damai AS-Iran ini ibaratnya lagi menggantung di ujung tanduk. Tapi, di sisi lain, janji-janji damai ini harus berhadapan langsung sama realita baku tembak baru di lapangan dan ancaman yang seakan gak ada habisnya. Kesepakatan gencatan senjata yang ada tuh rasanya berdiri di atas fondasi yang rapuh banget, bisa runtuh kapan aja. Pada akhirnya, semua rentetan peristiwa ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam. Dengan puluhan negara yang sekarang lagi memobilisasi kekuatan angkatan laut mereka di salah satu perairan paling panas di dunia, akankah kehadiran koalisi raksasa ini sukses meredam konflik dan berlayar menuju ketenangan? Atau, jangan-jangan, ini malah jadi percikan yang memicu kekacauan yang jauh lebih besar? Ini benar-benar permainan catur global dengan taruhan maksimal, dan setiap langkah selanjutnya sangat layak buat kita pantau terus. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini, tetap kritis, dan sampai jumpa.